Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar koreksi hati kita yang di dalam ini loh. Karena yang di dalam ini, kalau busuk, kalau hati kita ini jahat, hati kita ini tamak, hati kita ini degil, yang manifestasi melalui kelakuan, sikap, dan tindakan pun juga jahat. Karena di dalam hati ini tidak bisa dibohongin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa acting kayak apapun juga, bisa nipu, bisa tutupin dengan segala macam, tetapi ujungnya akan memanifestasikan keluar apa yang di dalam hatimu. Di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita isinya apa? Akan manifestasi dari ucapan kita. Karena hati ini harusnya kita persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau hati ini dipenuhi dengan diri kita sendiri, penuh dengan ego, ketamakan, serakah, menangnya sendiri, benernya sendiri, tetap yang manifestasi akan muncul lewat lidah dan ucapan kita. Sebab di Matius 5 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Di Matius 12 ayat yang ke-35, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Keluarnya dari mana? Dari hatimu. Yang keluar manifestasi lewat mulutmu apa selama ini? Kamu bisa jadi pengkhotbah, kamu bisa jadi penyembah, kamu bisa muji Tuhan, bisa datang ibadah, ngomong manis, tapi kalau hatimu jahat, tetap kelakuanmu akan tetap jahat. Tidak bisa ditutupin suatu hari. Apa yang tersembunyi di dalam hati ini akan manifestasi keluar lewat ucapan dan tindakan kita. Hati kita akan mencerminkan siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau hatimu isinya busuk, jahat, tamak, serakah, tetap akan terlihat. Tidak bisa ditutup-tutupin Bapak Ibu. Makanya di hati ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kita dedikasikan untuk Tuhan. Jangan izinkan jiwamu memerintah, berkuasa, ngontrol dan mengendalikan. Kalau jiwamu yang ngontrol dan mengendalikan, manifestasinya kelakuanmu akan jadi orang yang jahat. Orang kalau yang jahat dalam hatinya itu pakai cara apapun, dia bisa pakai firman, dia bisa pakai cara apapun untuk nyerang orang lain, merendahkan orang lain, nyakitin orang lain, padahal membela apa yang di dalam hatinya. Bisa saja kalau hatinya itu busuk, tamak, serakah, dia nggak merasa insecure, mereka merasa nggak nyaman, akhirnya dia serang pakai ayat firman Tuhan. Makanya hati ini harus benar dulu. Kalau hati ini nggak benar, nanti manifestasinya dalam mulutmu, ucapanmu, tindakanmu pun juga nggak benar. Akhirnya apa? Nyakitin dan melukain hati Tuhan. Kalau kita udah nyakitin dan melukain hati Tuhan, bagaimana mungkin kita ujungnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Harusnya hati kita ini kita benar-benar dijagain begitu rupa. Dengan segala kewaspadaan. Dijagain, oh ini kalau motivasiku tidak benar nih. Motivasiku tidak berkenan nih. Berarti aku yang harus berubah. Berarti aku yang harus belajar menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Aku tidak bisa main-main ini. Yang bisa tahu hati kita seperti apa ya diri kita sendiri. Semakin kita sadar dengan diri sendiri, kita semakin tahu kelemahan kita. Apalagi kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita berdoa, kita belajar firman, dimasukin di dalam hati. Makanya kalau belajar firman bukan untuk nyerang orang lain, untuk merendahkan orang lain. Kita belajar firman untuk kasih makan manusia roh kita, supaya kita semakin diubahkan. Firman yang kita ketahui, firman itu akan memerdekakan, membersihkan kita dari segala kejahatan, kemunafikan, kepalsuan hidup, ketamakan, iri, dengki, dan apapun juga loh. Kalau yang di dalam ini diisi firman setiap hari, firman itu akan mengubah hidupmu. Diisi firman tok juga tidak cukup. Engkau meski berserah penuh di hadapan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hatimu, dikontrol dan dikendalikan oleh roh Tuhan sepenuhnya. Engkau bangun keintiman dengan Tuhan.
Terus setiap hari belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging dari diri sendiri. Orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan itu tahu artinya mati terhadap diri sendiri loh. Dia nggak fokus lagi kepada apa yang diingini, dia nggak fokus lagi dengan apa yang dia mau, bahkan dia nggak peduli lagi dengan orang lain lakukan apa, nyakitin apa tidak, dia fokus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang fokusnya menyenangkan hati Tuhan, dia sendiri tidak peduli dengan perasaannya. Dia nggak peduli orang menyakitin atau tidak, ini atau tidak, selama itu menyenangkan hati Tuhan, lakukan saja. Tapi banyak orang yang dipentingin adalah kepentingannya diri sendiri, egonya, hawa nafsunya, ditutup-tutupin dengan firman Tuhan, biar kelihatan manis di luaran, padahal hatinya busuk dan jahat. Tetap jahat, Bapak Ibu. Coba cek manifestasi yang keluar dari mulutmu itu apa? Maki orang, hakimin orang, merasa benar sendiri, merasa jago sendiri, merasa hebat sendiri, atau bagaimana? Harusnya semakin hari hidup kita kan semakin rendah hati, diubah di dalam hadiratnya. Tidak mungkin kalau orang diubah di dalam hadiratnya mulutnya jahat. Orang mulutnya jahat karena hatinya jahat. Nih, perhatikan nih. Orang yang baik itu mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya. Orang-orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Hatimu isinya apa? Kalau hatinya baik, keluar baik. Perkataanmu, tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu. Kalau hatimu jahat, tidak bisa ditutupin. Kamu bisa pakai firman kayak apapun juga. Kalau hatimu jahat, suatu hari yang jahat itu kan manifestasi dari keluar lewat bibirmu kok. Bapak Ibu mesti belajar ngerti isi hatimu sebenarnya di hadapan Tuhan seperti apa. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa pintar, jangan merasa masuk surga sendiri, jangan merasa berkenan sendiri. Kalau seperti itu nanti muncul kejahatan di dalam hati kita. Kita menjadi angkuh, sombong, kita menjadi orang yang mudah menghakimi, kita merasa punya surga sendiri. Bahkan kalau hamba Tuhan merasa penafsirannya paling benar, merasa paling berkenan di seluruh bumi dan jagat raya, sehingga berhak menilai orang lain, menghakimi orang lain. Belajar firman untuk nyerang orang lain, perlu bertobat. Belajar firman untuk merubah manusia di dalammu itu loh. Kalau manusia di dalammu berubah, manifestasinya keluar pun juga berubah. Banyak jadi orang Kristen tidak belajar kebenaran untuk belajar diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, tapi belajar firman untuk nyerang orang lain, melukai orang lain. Tidak ada gunanya. Buat apa? Tuhan itu berurusan dengan hatimu kok. Tuhan beracara dengan hidupmu. Sekarang yang jadi masalahnya, kamu berikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan apa tidak? Sekarang coba kita mau koreksi diri kita sendiri. Nggak usah koreksi orang lain. Mungkin selama ini kita banyak koreksi orang lain, nilai orang lain. Coba koreksi diri sendiri. Selama ini yang lebih banyak keluar dari mulut kita, perkataan seperti apa? Perbendaharaan yang baik atau perbendaharaan yang jahat loh. Kalau yang selama ini banyak keluar perbendaharaan yang jahat dari mulut kita, berarti hatimu jahat. Bagaimana mungkin hati yang jahat memanifestasikan kemuliaan Tuhan? Sedangkan di Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba, kalau Bapak Ibu coba direkam mungkin sepanjang hari. Saya ini lebih banyak ngomong tentang apa sih sebenarnya? Coba dikoreksi itu loh. Koreksi perkataan mulutmu. Sebab yang keluar dari perkataan mulut itu dalam hatimu. Kalau hatimu murni, hatimu tulus, hatimu benar di hadapan Tuhan, yang keluar juga kebenaran firman Tuhan. Membangkitkan, menopang, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Membangun, menegur, dan menasihatin. Bukan malah mencaci, memaki, mengkritik, menjelekkan, merendahkan. Itu perbendaharaan yang jahat. Kalau Bapak Ibu, kalau perbendaharaanmu jahat, berarti Bapak Ibu bisa dibayangkan, engkau nggak bakalan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak heran orang yang hatinya jahat, mulutnya ketus jahat, nyakitin, merasa, aduh ini orang, kadang ya, saya ini kadang ketika ngonselingin orang, ada orang-orang yang mulutnya jahat terus-terusan. Ngomongnya jelek tentang pasangannya, ngomongnya jelek tentang orang lain terus. Dia merasa dirinya paling berkenan seluruh jagat raya, dan paling bisa masuk surga sendiri, dan yang lain tidak. Makanya berhak ngomongnya seperti itu. Kalau diselidikin, karena ada motivasi jahat di dalammu. Bisa saja karena terluka, bisa saja karena ngiri, bisa saja karena sakit hati, bisa saja karena khawatir. Sehingga yang keluar manifestasinya segala sesuatu yang jahat.
Tapi kalau hatimu bersih, isinya firman, isinya kebenaran, yang keluar dari mulutmu pun juga kebenaran. Ini tidak bisa disangkalin. Engkau bisa ngomong apapun juga lah, kelihatan hebat, kelihatan berwibawa. Tapi kalau mulutmu jahat, percuma dan sia-sia. Bapak Ibu, kalau pingin tahu aslinya kita sebenarnya seperti apa, coba lihat waktu engkau tertekan. Waktu engkau ngalami himpitan, tekanan, direndahkan, disakitin, dilukai. Kata-kata yang keluar pertama kali dari lidah bibirmu mencerminkan engkau itu seperti apa di hadapan Tuhan. Bisa kelihatan hebat, pelayan dan lain sebagainya, ketika disinggung, tidak terima, marah, maki, kesel, tidak terkontrol, tanpa ada pengendalian diri. Itu membuktikan yang di dalam hatimu seperti apa. Makanya kita mau jagain hati kita begitu rupa. Jangan sampai kita isi dengan segala kejahatan, kemunafikan, dan kepalsuan hidup. Nanti manifestasinya pun keluar juga kejahatan dan kepalsuan hidup. Coba kita akan lihat di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-9 mulai. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, kalau engkau ngutukin sesamamu, merendahkan sesamamu, membuli sesamamu, menjelekkan sesamamu, dengerin baik-baik ya. Mulutmu di hari Minggu kamu bisa ke gereja, bisa nyembah Tuhan, baik nangis-nangis, air mata turun semua, ingus pun juga ikut keluar semuanya. Tetapi di luar gereja, di luar ibadah, kamu dengan lidahmu bisa ngutukin, menjelekkan orang lain, padahal orang lain itu diciptakan serupa segambar dengan Allah loh. Terus di sisi lain, satu mulut keluar berkat, satu lagi keluar kutuk. Loh, kalau begini bagaimana bisa terjadi? Di ayat yang ke-11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit? Satu sumber mata air tidak bisa memancarkan dua air yang berbeda. Kalau ya tawar, kalau pahit, ya pahit. Kalau jernih, ya jernih. Kalau keruh, ya keruh. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak mungkin. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon pokok anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tidak mungkin kalau hatimu baik, hati akan keluar kata-kata yang jahat. Tidak mungkin, karena perbendaharaan di dalamnya adalah kebaikan, kebenaran, kesucian, kemurnian, ketulusan. Makanya manifestasinya keluarnya kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata penyembahan, kata-kata pujian pengagungan untuk Tuhan. Bukan kata-kata busuk dan jahat. Tetapi kalau hatimu jahat, motivasimu jahat, engkau hanya fokus kepada kepentingan duniawi, engkau tidak belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging, nanti yang manifestasi keluar dari mulutmu adalah perkataan jahat, bisa ngutuk, bisa nyakitin, bisa melukai, bisa merendahkan, bisa menghakimi, bisa menuding. Kalau sudah seperti itu, koreksi hatimu. Jangan-jangan selama ini hatimu jahat, sehingga manifestasinya juga kejahatan. Hatimu memancarkan kejahatan. Kalau diisi kebenaran, belajar, setiap hari bangun keintiman, pikul salib, sangkal diri, mati daging, yang keluar dari mulut kita otomatis kehidupan, bukan kematian. Karena satu sumber mata air tidak mungkin memancarkan dua mata air yang berbeda. Dua air yang berbeda. Kalau air tawar ya tawar, kalau pahit ya pahit. Kalau jernih ya jernih, kalau keruh ya keruh. Kalau tawar ya tawar, kalau asin ya asin. Tidak mungkin pohon anggur berbuah durian, atau pohon jagung berbuah semangka. Itu mustahil. Kalau di dalamnya kesucian, kekudusan, kemurnian, hadirat Tuhan, kebenaran, manifestasi keluar mulut kita pun adalah kebaikan. Makanya Bapak Ibu, jagain hatimu begitu rupa di hadapan Tuhan. Jangan sampai ujungnya kita ini ditolak Tuhan. Ya kalau hari ini kita kelihatan kudus di hadapan manusia, apalagi menurut pandangan kita sendiri paling berkenan sejagat raya, tapi setelah kematian kita ditolak Tuhan, apa yang terjadi? Bukankah sia-sia yang kita lakukan di muka bumi ini? Belajar, koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Jangan sampai didapatin kejahatan yang tidak berkenan
di hadapan Tuhan. Coba kita akan lihat di Matius pasal yang ke-12 ayat 35. Orang yang baik, ini kalau orang ini baik nih, menurut firman Tuhan, mengeluarkan hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat loh. Keluar dari mulutmu. Apa? Berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kalau selama ini yang keluar dari mulut itu adalah perkataan yang buruk, perkataan jelek, perkataan busuk, makian, cacian, omelan, gerutu, bersungut-sungut. Artinya, engkau harus bertobat, koreksi hatimu, dan belajar kebenaran firman tadi, balik sama Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Kalau tidak, hidupmu akan tetap sama terus dari hari ke hari. Tidak heran malah jadi batu sandungan. Tidak heran malah menjadi troublemaker di mana-mana. Ditempatkan dimanapun selalu bikin masalah. Jadi jemaat pun jadi masalah. Jadi hamba Tuhan pun, hamba Tuhan pembawa keonaran, keributan dan perpecahan. Nggak benar kalau sudah seperti itu. Makanya kita ini beribadah kepada Tuhan, bukan aja fisiknya, tapi roh, jiwa, dan tubuhmu diserahkan sepenuhnya sama Tuhan. Darah Yesus menguduskan, menyucikan. Firman Tuhan itu membuat kita ngerti kebenaran dan memerdekakan hidup kita. Kalau tidak, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hidupmu akan terus bermasalah dengan orang lain. Orang-orang yang bermasalah dengan orang lain. Orang yang selalu ribut dengan orang lain. Orang yang selalu merasa paling benar. Orang yang selalu sukanya melihat sisi buruk orang lain. Coba koreksi hati. Jangan-jangan hatimu sendiri yang busuk. Sehingga kau ngelihatnya dengan kacamata busuk. Sehingga penilaianmu juga busuk. Kalau yang di dalam hati kita baik, kita pakai kacamata Allah, kita lihatnya pengharapan. Kita lihat seseorang dengan kasih, dengan belas kasihan, dengan sisi yang baik sesuai yang Tuhan mau. Bukan malah kita lihat sisi jeleknya aja. Kalau engkau terbiasa melihat sisi jeleknya orang, sisi buruknya orang, berarti yang di dalam hatimu itu busuk dan jahat loh. Tidak mungkin kalau engkau jagain hatimu begitu rupa, akhirnya engkau memancarkan sesuatu yang buruk. Berarti engkau jagain hatimu begitu rupa. Kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Nyatanya selama ini yang terpancar bukan kehidupan. Kutuk, makian, cacian, merendahkan dan menyalahkan, menghakimi malah-malah. Padahal harusnya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Coba kita lihat di Amsal pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Kenapa orang bisa mulutnya serong? Menipu, mendustai, berbohong, menyalahkan, menghakimi, menuduh, memfitnah. Mulutnya selalu ngomong yang jelek. Karena apa? Hatinya jelek. Hatinya busuk. Otomatis mulutnya jahat, kelakuannya busuk. Nyebelin, bencekno, ngeselin. Bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Ini loh yang di dalam hati ini meski murni di hadapan Tuhan. Yang di dalam hati harus dibersihkan oleh darah anak domba Allah setiap hari. Engkau bangun keintiman biar dimurnikan terus. Orang Kristen harus dimurnikan karakternya itu loh. Percuma kita punya pengetahuan hebat, tapi kalau karakter kita ini busuk dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Sampai garis akhir kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kelihatan hebat di dunia. Tapi kalau akhirnya ditolak Tuhan, percuma dan sia-sia. Yang mengedipkan matanya. Yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Mengedipkan matanya ini ada kompromi. Dengan kejahatan tentunya. Dan bermain kaki. Dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Sukanya hakimi. Nuduh orang lain. Merendahkan orang lain. Cari kesalahan orang lain. Karena merasa dirinya pintar. Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya paling benar. Sehingga bisa tunjuk orang lain dengan jarinya. Kamu salah. Kamu gak benar. Kamu sesat. Kamu ngawur. Aku yang paling benar. Belum tentu. Koreksi dulu hatimu. Jangan-jangan hatimu yang busuk dan jahat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan itu punya belas kasihan Tuhan, punya hati Tuhan. Mana mungkin Tuhan rendahkan. Tuhan tuh pingin orang itu bertobat, pingin orang itu berubah. Hobinya Tuhan itu memberkati. Hobinya Tuhan itu mempromosi dan meninggikan. Tidak menghakimi. Penghakiman miliknya Tuhan di akhir zaman nanti. Kalau engkau
tetap melakukan kejahatan, engkau akan terima konsekuensi dari apa yang kamu lakukan di hari ini. Dan suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, kita mempertanggungjawabkan semuanya. Makanya penghakiman itu miliknya Tuhan. Bagian kita bukan untuk lebih hebat dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, jadi polisi untuk orang lain, menghakimi orang lain, menuduh orang lain, terutama pasangan hidupmu. Kamu rendah-rendahkan, kamu sakitin, kamu lukai, bukan tugasmu. Bagianmu adalah hidup diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Banyak orang lupa dengan tujuan ini sehingga digantikan dengan tujuan dirinya sendiri. Dia menjadi Tuhan buat orang lain. Berhak menghakimi pasangannya, berhak menghakimi pendetanya, dia menghakimi orang lain semaunya sendiri. Terus kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir hebat. Padahal hatimu itu jahat, busuk dan tak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mulutmu selama ini sering jelekin orang lain, jelekin pasanganmu, memandang rendah orang lain, dan kamu merasa posisimu paling tinggi, hatimu sudah jahat di hadapan Tuhan, perlu bertobat dan sungguh-sungguh engkau balik sama Tuhan. Perhatikan di ayat yang 14 ya. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merancanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Kalau hidupmu hanya menimbulkan pertengkaran, karena ketamakan dan keserakahanmu, karena ketidakbenaran dalam hatimu, artinya engkau perlu bertobat. Hatimu penuh tipu muslihat, hatimu penuh kejahatan, makanya selalu gegeran satu dengan yang lain, berantem satu dengan yang lain, saling gigit, saling cakar, saling telan. Artinya engkau perlu sadar di hari ini, serahin hatimu sama Tuhan, biar Tuhan pulihkan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Itu sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba stroke, bisa-bisa sakit jantung. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Bayangin, kalau Alkitab ngomong diremukkan tanpa dipulihkan, apa ujungnya? Kematian kekal, hancur hidupmu. Ini mulutnya jahat, kelakuannya busuk, tukang gegeran, tukang berantem, tukang nunjuk-nunjuk dengan jari, mulutnya penuh muslihat. Ini harus kita singkirkan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan semua tindakanmu, ucapanmu, perkataanmu. Itu semuanya berasal dari hatimu. Yang perlu diberesin adalah hatimu dulu diisi kebenaran firman Tuhan. Diisi dengan roh Tuhan. Kalau hidupmu dipenuhi dengan Tuhan, manifestasinya adalah karakter ilahi dalam setiap tindakan, ucapan, dan perbuatanmu. Ayat yang ke-16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong. Tuhan benci sekali dengan kesombongan. Karena dia melihat, dia ngalami sendiri. Malaikat namanya Lucifer. Dia menyombongkan diri. Dia pingin meninggikan diri. Akhirnya dia mengkudeta Tuhan. Apa yang terjadi? Dia buang dari kerajaan Allah. Makanya Tuhan benci sekali. Lidah dusta. Mulutnya nggak bisa dipegang. Janjinya nggak bisa dipegang. Bapak Ibu, kalau mulutmu nggak bisa dipegang, kamu plin-plan, rubuh-rubuh gedang, orang ngomong A ikut A, ngomong B ikut B, nggak punya komitmen, orang nggak akan percaya sama kamu loh. Kita bangun bisnis sama orang lain itu dibangun atas kepercayaan. Dari apa kau bisa percaya? Dari perkataannya. Kalau kata-katamu bisa dipegang, engkau bisa jadi orang yang sangat dipercaya. Bahkan Bapak Ibu dengerin firman hari ini, keluar dari mulut saya. Mulutmu pun juga kalau diisi firman, hatimu diisi firman, keluar dari mulutmu firman dan kebenaran. Harusnya yang keluar dari mulut kita, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan kekudusan dan kesucian. Itu akan membuat hidupmu mengalami banyak hal secara ilahi. Dan Tuhan akan bawa engkau naik terus dipromosi dengan perkara-perkara ilahi yang luar biasa. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Artinya ini merasa benar, orang lain yang tidak bersalah dihabisin. Ini jahat nih. Seperti apa yang pernah dilakukan Daud kepada Uria. Makanya tidak heran di kitab Matius, Salomo dilahirkan dari istri Betseba, istrinya Uria. Bukan disebutnya istrinya Daud. Ternyata Uria dibunuh karena niat jahatnya Daud. Pingin ngambil istrinya, dijadikan pendamping hidupnya.
Dan itu kalau kayak niat jahat yang kayak begitu tuh jahat di hadapan Tuhan sekali loh, tidak berkenan loh. Orang Jawa sebutnya nabok nyilih tangan. Mau hajar orang lain pakai tangan orang. Itu jahat di hadapan Tuhan. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kaki yang segera menuju kejahatan artinya tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri. Seorang saksi dusta yang nyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kalau engkau hanya kerjaannya bikin bertengkar satu dengan yang lain. Karena opinimu, karena postinganmu, karena perkataanmu, karena tindakanmu, engkau hanya bikin ribut satu dengan yang lain. Artinya di dalam hatimu itu jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Balik sama Tuhan. Kalau enggak, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Jagain hatimu. Begitu rupa dengan segala cara. Dibentengin begitu rupa. Dijaga dengan penuh kewaspadaan. Kalau engkau enggak jaga dengan penuh kewaspadaan, akhirnya apa? Yang terpancar dalam hidup bukan kehidupan, tapi malah kematian. Yang terpancar dari hidupmu bukan berkat, tapi malah kutuk. Tidak heran, banyak orang hidupnya jadi batu sandungan. Keluarganya babak belur, keluarganya ancur-ancuran. Kenapa? Jadi orang Kristen mulutnya tidak berubah, hatinya tidak berubah, tetap sama. Hanya kelihatan rohani di gereja, di luar gereja. Tidak jauh beda dengan orang-orang dunia, bahkan melebihi kejahatan yang melebihi setan. Itu yang paling parah. Hari ini hatimu harus benar dulu di hadapan Tuhan. Motivasimu, kesucianmu, sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Dan kau akan menikmati hal yang ilahi. Hidupmu akan menjadi dampak bagi banyak orang. Manifestasi dari mulutmu adalah kebenaran. Hidupmu menyenangkan hatinya dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa firman yang saya sampaikan ini tembus sampai kedalaman hatimu. Kau bisa datang sama Tuhan koreksi. Tuhan, aku izinkan kau mengkoreksi hatiku sampai kedalaman. Kalau ada kejahatan, cabut sampai ke akar-akarnya. Kita perlu datang sama Tuhan. Nyerahin hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan ubahkan hidupmu dan pakai hidupmu menjadi terang kemuliaannya. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa biar kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami percaya firman ini nempel dalam hati kami. Kami materikan dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin yang menjadi kehidupan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Hidup mereka diubahkan. Hidup mereka mengalami Kristus. Dan aku menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang kudoakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat
mencintaimu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.